Oke, jadi di sini saya akan coba jelaskan tentang modul 1 yaitu virtual LAN atau VLAN. Kenapa kok dinamain virtual LAN? Virtual LAN jadi dia bikin LAN yang di virtualkan, atau kalau misalnya kamu bikin virtual box di PC kamu, itu artinya dia kan akan membuat virtual mesin di satu PC. Jadi kalau kamu mau menjalankan beberapa OS di satu perangkat PC atau laptop, itu kamu pakai software kayak VirtualBox atau VMware, yang mana itu adalah virtual mesin yang dia bisa menjalankan beberapa OS dalam satu perangkat. Nah, kalau virtual LAN, dia nanti akan ada satu perangkat yang bisa menjalankan beberapa LAN di dalamnya secara bersamaan, namun dalam bentuk virtual. Oke, langsung saja mungkin ke praktikumnya. Di sini akan saya jelaskan tentang praktikum 1 atau percobaan yang A. Nah, di sini adalah praktikum VLAN dengan satu switch. Switch ini bukan switch yang biasa. Di sini adalah switch yang manageable. Ada perbedaan antara switch yang manageable dengan switch yang biasa atau biasa disebut dengan switch unmanaged. Saya contohkan atau saya tuliskan seperti ini. Switch unmanaged hanya menghubungkan jaringan yang hanya menghubungkan perangkat jaringan yang terdapat pada satu jaringan yang sama. Sedangkan switch manageable bisa digunakan untuk membuat VLAN. Oke, di sini ada perbedaan antara switch yang unmanaged dan switch yang manageable. Switch manageable punya fitur switch unmanaged, tapi switch unmanaged tidak punya fitur untuk switch yang manageable. Switch unmanaged di sini fungsinya hanya menghubungkan perangkat jaringan yang terdapat dalam satu jaringan yang sama saja. Sedangkan switch unmanageable ditambah bisa digunakan untuk membuat VLAN. Nah, di sini untuk modul 1 praktikum A adalah menggunakan switch manageable. Tipenya kalau di Cisco Packet Tracer adalah 296024TT. Kemudian nanti butuh juga PC seperti biasanya. Dan yang dibuat di sini adalah kita membuat dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 11. Terus konfigurasinya seperti apa? Konfigurasinya adalah yang pertama kita membuat PCA dan PCB ini memiliki IP address. IP addressnya seperti yang ada pada petunjuk di modulnya. Di sini 192.168.1.2, di sini 192.168.1.3. Langsung disimulasikan aja ya. Butuh switch, terus 2 PC. Oke, di sini saya udah punya switch, udah punya 2 PC. Terus untuk masing-masing koneksinya kita pakai kabel straight. Dari switch saya ambil port 01, saya hubungkan ke PC. Kemudian saya ambil port 02, saya hubungkan ke PC lagi. Oke. Terus dari sini saya akan ubah IP address masing-masing PC-nya. Di sini tadi 192.168.1.2 ya, kalau nggak salah. Sedangkan di sini 192.1.3
192.168.1.3. Oke, di sini udah ada IP-nya 1.2, yang di sini adalah 1.3. Oke, kalau udah selesai terus ngapain? Yang kedua langkahnya adalah setting switch untuk setting switch dari PC. Ini maksudnya adalah konfigurasi untuk VLAN-nya ya. Kalau bahasanya rumit ya mohon dimaklumi. Untuk setting switch-nya agar bisa melakukan VLAN, pertama kita membuat penamaan VLAN. Kita membuat VLAN-nya dulu dengan perintah seperti ini. Enable, en itu adalah enable. Oke, saya jelaskan sambil ngetik aja. Pertama adalah enable. Buat apa? Di sini buat menyalakan switchnya atau membuka CLI-nya. Kemudian configure terminal. Di sini digunakan perintah ini digunakan untuk membuka terminal konfigurasi. Setelah terminal konfigurasi terbuka, selanjutnya kita melakukan atau menuliskan perintah VLAN 10 untuk membuat VLAN dengan ID 10. Selanjutnya kita kasih nama misalnya Telkom A. Kalau udah dikasih nama selesai, kita keluar. Kita buat satu VLAN lagi yaitu VLAN 11 dengan nama Telkom B. Kalau udah keluar lagi. Oke, di sini udah ada dua VLAN yang berhasil dibuat. Tahu berhasilnya dari mana? Kita bisa lihat di sini. Kita exit dulu. Oke, show VLAN. Nah, di sini udah ada dua VLAN yang berhasil dibuat. Tapi untuk dua VLAN ini dia belum ada konfigurasinya nanti akan menggunakan port yang mana. Nah, langkah kedua adalah memilih port mana yang akan digunakan untuk masing-masing VLAN-nya. Di sini yaitu setting masing-masing interface. Saya tadi menggunakan interface fast internet 01 dan juga fast internet 02. Jadi sama kayak di sini. Langsung saja mungkin saya tunjukkan. Oke. Ini di enter aja terus. Oke, karena kita posisinya di sini di switch, kita perlu masuk lagi ke terminal konfigurasi. Figure terminal. Nah, beda kan, ada switch dalam kurung config sama switch yang biasa. Kalau kita masih posisinya di sini, kita ketikkan dulu configure terminal biar masuk terminal konfigurasi. Oke, switch config. Sekarang kita mau konfigurasi masing-masing ethernetnya atau masing-masing interface-nya. Saya tadi pakai interface fast ethernet 01. Nah, mau diapain ethernet ini? Portnya mau digunakan untuk VLAN. Switch port mode switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, exit. Selanjutnya untuk interface fast ethernet 02 switch port mode akses switch port akses VLAN 11. Oh, sorry, ada typo.
Oke, di sini saya udah bikin konfigurasi untuk interface fast Ethernet 01. Kita masukkan ke mode akses. Mode aksesnya adalah untuk VLAN 10. Nah, dalam VLAN ini ada dua mode, yaitu mode akses sama mode terang. Mode akses itu adalah mode yang fungsinya untuk mengizinkan, bentar saya tulis, mengizinkan jalur hanya dilewati satu VLAN ID saja. Artinya apa? Nanti dalam satu jalur itu yang boleh lewat hanya satu VLAN ID. Nah, ada satunya mode terang. Di sini mengizinkan jalurnya nanti untuk dilewati lebih dari satu VLAN ID. Nah, kalau mode terang mengizinkan jalurnya untuk dilewati lebih dari satu VLAN ID. Sekarang kita lihat di sini, karena di sini udah saya config untuk switch port mode akses, artinya untuk port fast Ethernet 01 nanti hanya akan boleh dilewati untuk VLAN 10. Kemudian untuk interface fast Ethernet 02 akan hanya boleh dilewati oleh VLAN 11, begitu. Oke, sekarang kita kembali ke modul selanjutnya. Untuk melihat hasil konfigurasinya, kita buka dengan perintah show run, kemudian show VLAN. Bedanya apa antara show run dan show VLAN? Sekarang kita lihat. Ini kita keluarkan dulu. Nah, kalau udah di sini baru bisa melihat perintah show run. Oke, show run adalah perintah yang kita gunakan ketika kita mau melihat konfigurasi apa saja yang sedang berjalan pada interface-nya. Nah, di sini terlihat tulisan pada interface 1 dan 2 terdapat perintah untuk menjalankan mode akses VLAN 10 seperti itu. Kemudian untuk fast Ethernet 02 menjalankan VLAN untuk VLAN ID 11. Oke, kita lanjutkan terus. Kenapa kok banyak kayak gini? Ya soalnya di dalam switch tadi ada 24 port, makanya dia kalau di enter akan membuka sebanyak 24 port itu nanti. Nah, tapi di sini karena yang ada konfigurasinya cuma di interface 1 sama 2, yang lainnya tinggal tanda seru gitu aja, karena nggak ada konfigurasinya apa-apa. Oke, sampai habis, atau Ctrl C mungkin ya. Oke. Selanjutnya adalah show VLAN. Show VLAN untuk melihat VLAN yang berjalan. Oke, di sini ada VLAN 10 sama VLAN 11 yang sedang berjalan disertai dengan portnya. Oke. Sampai sini dulu harusnya konfigurasi kita udah selesai. Nah, tadi kan kita udah memisahkan di port yang sini fast Ethernet 01 VLAN 10, terus fast Ethernet 2 VLAN 11. Nah, kenapa kok kita perlu VLAN? Kenapa kita perlu membagi? Ketika kita menggunakan VLAN itu, kita bisa menggunakan satu perangkat switch ini untuk digunakan beberapa jaringan, beberapa virtualan itu tadi. Nah, karena udah dibagi, mereka nggak akan bisa terhubung. Jadi kalau udah dipisah VLAN-nya, mereka nggak akan bisa terhubung. Kalau mau menghubungkan antar VLAN, nanti jika ada keperluan untuk menghubungkan VLAN itu, ada yang namanya interconnecting VLAN atau interVLAN. Di pembahasan selanjutnya di praktikum 2 akan membahas tentang interVLAN. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dari VLAN 10 dan VLAN 11.
Di sini VLAN 11 diwakili oleh PC 1 dan VLAN 10 diwakili oleh PC 0. Kita cek IP-nya dulu. Di sini adalah 1.2 dan di sini IP config dulu. Oke, di sini 1.3, di sini 1.2. Sekarang kita coba ping dari PC 1 dari VLAN 11 ke VLAN 10 atau PC 0. Dari sini sebaliknya kita ping juga. Oke, di sini udah tampil hasilnya. Antara VLAN 11 dan juga VLAN 10 dia udah nggak bisa terhubung. Oke, sampai sini dulu praktikum A sudah selesai. Bagaimana membuktikannya? Yaitu tadi antara VLAN 10 dan VLAN 11 dia nggak bisa terhubung.